Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat abna'il aizza rahimakumullah. Saudara-saudaraku, wabil khusus anggota pengajian Raudatul Irfan Cisaat Sukabumi, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak mungkin kita bisa menghitung jumlahnya karena banyaknya. Mudah-mudahan kita bisa menjawab seluruh nikmat itu dengan sikap syukur kepadanya. Doa, mari kita panjatkan untuk orang tua kita, masyayikh kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan yang baik. Kemudian dalam kondisi COVID-19 ini yang sangat juga menghambat kemajuan dakwah, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain sebagainya, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan penyakit ini segera dicabut dari dunia ini, dan mudah-mudahan kita bisa normal kehidupan kembali seperti waktu-waktu yang telah lalu. Khusus juga untuk pribadi saya memintakan doa kepada seluruh jamaah bahwa pada hari ini bertepatan dengan umur saya sudah sampai pada 72 tahun. Dulu katanya saya lahir tanggal 10 bulan 7 tahun 1949. Jadi sekarang sudah 72 tahun menurut perhitungan Hijriyah, menurut perhitungan Masehi, 74 tahun menurut perhitungan Hijriyah. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa sehat, meneruskan kajian-kajian keislaman di hadapan para peserta pengajian, juga kalaupun meninggal itu sesuai dengan doa Allahumma ij'al khaira umri khawatimahu. Anak-anakku sekalian, juga para peserta pengajian, doa dari seorang mukmin adalah ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Pasti ini merupakan cita-cita setiap manusia, apalagi manusia muslim, manusia mukmin. Dia berkeinginan untuk hidup di dunia secara baik dan di akhirat pun masuk ke surga. Maka doanya juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun perlu kita perhatikan bahwa fid dunya hasanah dan wa fil akhirati hasanah itu tidak cukup hanya dengan doa saja. Ayat Quran surat An-Nahl ayat 97 menyebutkan bahwa orang itu bisa baik di dunia dan bisa masuk surga di akhirat bila mereka melakukan amal-amal soleh yang banyak.
Baik, saya bacakan ayat Qur'annya. Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat amal soleh dari laki-laki, dari jenis laki-laki maupun dari jenis perempuan, dan dia tatkala melakukan amal soleh itu dalam kondisi berkeimanan, maka kami akan memberikan kepada mereka itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di muka bumi, ya, kehidupan yang benar-benar berkualitas di muka bumi. Kemudian walanya ziyannahum, dan kami akan membalas mereka ganjaran mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik, lebih unggul daripada apa yang telah mereka lakukan. Saudara-saudaraku, amal soleh saja ya itu belum tentu. Kalau kita melakukan amal soleh yang banyak, belum tentu diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian dari amal soleh itu ada yang diterima dan disebut dengan makbul, dan ada lagi sebahagian yang ditolak oleh Allah, dan itu disebut sebagai amal-amal soleh yang mardud. Supaya amal soleh kita tidak sia-sia dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memenuhi dulu prinsip-prinsip atau syarat-syarat diterimanya amal soleh. Kajian subuh ini, mari kita kaji apa syarat-syarat diterimanya amal soleh kita. Sekurang-kurangnya ada 5 persyaratan yang harus kita penuhi bila ingin amal soleh kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dasar dari amal soleh yang kita lakukan haruslah karena ikhlas lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ya, amal soleh baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala melakukan amal solehnya itu seseorang harus tepat, ya, ayyakuna shawaban, tepat sesuai dengan ajaran, tepat sesuai dengan sunnah. Kalau kita sholat, jadi seolah-olah ada 2 persyaratan pokok diterimanya ibadah kita seperti sholat umpamanya. Pertama, ikhlas karena Allah. Dalam bahasa Arabnya disebut ayyakuna mukhlisan. Yang kedua, harus tepat sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Disebutnya ayyakuna shawaban. Ya, tepat sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila orang ikhlas tapi tidak tepat, ya, maka disebutnya dia melakukan bid'ah. Ikhlas nama sholatnya, tetapi sholatnya nggak sesuai dengan bimbingan Rasul. Dia berarti melakukan bid'ah. Bagaimana kalau dia tepat dengan aturan Rasul tapi tidak ikhlas? Maka dia disebut sebagai nifaq, orang munafik. Nah, ini perhatikan persyaratan kedua, harus sesuai dengan contoh, dengan bimbingan dari Rasul, ya. Hadis Nabi mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan ibadah umpamanya
yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, dia membuat hal baru dalam ibadahnya tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, maka amalnya itu ditolak. Hadis Nabi yang lain mengatakan amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kasirin fi bid'atin. Rawahu Dailami. Amal soleh yang sedikit tapi tepat sesuai dengan sunnah lebih baik ketimbang amal soleh yang banyak tapi tidak sesuai dengan sunnah, malahan jatuh kepada bid'ah. Oleh karena itu, demi memenuhi agar amal-amal kita sesuai dengan sunnah, ini diperlukan pengajian, ya, harus ngaji, belajar, mempelajari apa sholat kita sesuai dengan sunnah, apa hadis kita sesuai, saum kita sesuai dengan sunnah. Ini ngaji itu sedemikian penting karena nanti akan berilmu, dan berilmu nanti niatnya akan benar dan amalnya pun akan sesuai dengan ilmu. Ketiga, amal soleh baru diterima oleh Allah, harus amal solehnya itu dilakukan dalam rangka mencari ridho Allah, bukan dalam rangka mencari ridho yang lainnya. Dalam bahasa agamanya disebut ibtigho'a mardatillah. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran yang menceritakan orang yang beramal soleh, wa may yashri nafsahu ibtigho'a mardatillah wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigho'a mardatillah. Sebahagian dari manusia ada yang sampai menjual dirinya, ya, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bila mereka tidak dalam rangka mencari ridho Allah, tapi ingin mencari tepuk tangan dari manusia, pujian dari manusia, Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Celaka bagi orang yang melakukan sholat, bukan bahagia, malah bukan surga bagi orang yang melakukan sholat itu, yang dalam sholatnya dia lalai, dan kemudian dalam sholatnya itu dia ingin terlihat oleh manusia, dan sholatnya tidak berdampak sosial, yaitu wayamnaunal maun, dia menolak untuk memberikan perkara-perkara yang berguna kepada manusia lain. Al-Maun 47. Keempat, bagaimana amal soleh kita supaya diterima oleh Allah adalah haruslah seseorang itu dalam melakukan amal solehnya, dalam bahasa Sunda, kudu kadedemes. Tidak boleh berpuas diri, tidak boleh merasa cukup, ya. Jadi tidak merasa puas, harus al-hirsu, harus kadedemes, harus ingin ingin melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya karena dia merasa berkekurangan. Ingatlah bahwa perjalanan menuju akhirat, dan di akhirat itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekalnya juga harus banyak. Saya ambil contoh, ya. Karena dengan contoh biasanya penjelasan lebih mudah diterima. Bil misal yatadihul maqal, katanya. Dengan contoh-contoh maka perkataan itu menjadi lebih jelas. Saya ambil contoh, pamannya orang yang ingin bertamasya ke Bali selama 2 minggu, maka dia akan mempersiapkan bekal untuk berdiam di Bali selama 2 minggu. Kalau dia ingin naik haji ke Mekah dan ziarah ke Madinah selama 40 hari, pasti dia akan menyiapkan bekal untuk berdiam di Mekah dan Madinah itu selama 40 hari. Akhirat itu kehidupan yang abadi, ya, kehidupan yang abadi. Jadi bekal nage kudu sedemikian
angka ribungnya, kudu sedemikian banyaknya, ya, kudu beberengkes gitu, kacuk bahasa Sunda teh mah kudu karena kita akan hidup di akhirat itu selama-lamanya. Kalau untuk berdiam di Bali selama 10 hari saja kita menyiapkan kadang-kadang puluhan juta, berapa ratus juta yang telah kita siapkan untuk kehidupan di akhirat, untuk tamasya di akhirat selama yang kita akan hidup di sana selama-lamanya. Kelima, ini juga persyaratan diterimanya amal soleh, tidak menunda-nunda, dilarang menunda-nunda pekerjaan amal soleh. Kudu gagancangan, ya, kudu gagancangan. Mu'ad bin Jabal mengatakan, pagi-pagi ini saya harus segera melakukan kebaikan karena saya belum tahu apa umur saya bisa sampai pada sore nanti. Kalaupun saya sampai pada sore nanti, saya tidak tahu apa umur saya akan sampai pada esok hari. Dan malahan saya ragu-ragu, katanya, apa langkah saya yang sebelah kiri akan disusul oleh langkah saya yang sebelah kanan. Nah, ini menyangkut umur, ya. Kita harus bersegera dalam melakukan kebaikan, namanya dalam bahasa agamanya al-mubadarah, bersegera dalam melakukan amal kebaikan, karena kita tidak tahu umur kita bagaimana. Juga dilihat dari kesehatan. Sekarang kita sedang sehat, umpamanya segera lakukan amal kebaikan. Karena belum tentu kita pada waktu yang akan datang masih mempunyai kesehatan. Kalau sudah tidak sehat kan tidak bisa kita melakukan kebaikan-kebaikan. Atau kita sekarang sedang punya keuangan, ya, ekonomi kita sedang kuat, umpamanya sedang maju lah, cepat-cepat lakukan kebaikan-kebaikan. Karena belum tentu. Barangkali tahun depan kita bangkrut, tahun depan kita tidak punya keuangan, maka persyaratan diterimanya amal itu harus bersegera-segera, ya, tidak berlambat-lambat. Al-Hadis mengatakan badiru bil a'mali sholihah. Bercepat-cepatlah engkau dalam beramal soleh. Fasatakunu fitanun kakitoin lail, akan datang fitnah, ya, fitnah itu kariweuh, caos, ya, itu fitnah juga disebutnya. Seperti gelapnya malam, yang ini berakibat yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Mungkin pagi-pagi dia sebagai orang mukmin, tapi karena banyaknya gangguan, karena banyaknya fitnah, sore-sorenya dia jadi jelema kafir, jadi orang kafir. Maka tatkala kita sedang bersemangat melakukan kebaikan, lakukanlah itu, karena mungkin sore hari semangat kita itu sudah hilang. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Saudara-saudaraku, inilah 5 syarat diterimanya amal-amal soleh kita. Pertama, ikhlas. Kedua, tepat sesuai dengan sunnah. Ketiga, amal itu dilakukan dalam rangka mencari ridho Allah. Dan keempat, harus kadedemes karena amal-amal soleh itu harus ada al-hirsu, tamak melakukan amal-amal soleh. Dan yang kelima, al-mubadarah, bersegera-segera. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi persyaratan-persyaratan amal soleh itu, dan mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.